Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastana'tuka li nafsi, sadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-14 di bulan suci Ramadan ini, saya akan mengupas, kita sama-sama mendengarkan bagaimana kisah singkat daripada Nabiullah yang ke-14, yaitu Nabi Musa alaihi salam, di antara 25 nabi dan rasul. Nabi Musa alaihi salam adalah putra daripada Imran bin Yashar bin Qahit dan bin Lawi serta bin Ya'qub. Beliau dilahirkan di kalangan Bani Israel, yang mana kisah Nabi Musa alaihi salam ini dikaitkan dengan seorang raja yang sangat zalim pada masanya, yaitu Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini, beliau seorang raja yang sangat kejam serta sangat zalim. Suatu ketika Raja Fir'aun dimimpikan oleh sebuah mimpi yang mana beliau melihat suatu kobaran api yang akan menghanguskan negeri-negeri Mesir, tapi tidak menghanguskan kaum Bani Israel pada saat itu. Ketika itu Fir'aun terbangun dari mimpinya, memerintahkan para ajudan-ajudan tangan kanannya Fir'aun serta para penyihir untuk mentakwilkan apa arti daripada mimpi Fir'aun tersebut. Lalu para penyihir dan para tangan kanannya Fir'aun menjelaskan bahwasanya nanti suatu saat akan lahir seorang bayi lelaki yang akan menjadi atau menghancurkan negeri Mesir atau kerajaannya Fir'aun, dan akan menjadi suatu pemimpin yang baru di Bani Israel tersebut. Maka mendengar daripada takwil, arti makna daripada penyihir dan tangan kanannya Fir'aun, lalu Raja Fir'aun segera menyuruh para prajurit tentara-tentara untuk mencari barang siapa daripada kaum Bani Israel yang melahirkan seorang anak bayi laki-laki, langsung dibunuh. Mendengar pernyataan Fir'aun tersebut, ibunda daripada Nabi Musa alaihi salam khawatir akan bayi yang dilahirkan, yakni seorang lelaki, akan dibunuh oleh tentara daripada Raja Fir'aun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam, yaitu dengan berupa menghanyutkan Nabi Musa ke dalam sungai Nil. Sehingga setelah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ibunya Nabi Musa alaihi salam, dengan ilham Allah tersebut, Allah menyatakan bahwasanya Nabi Musa harus dihanyutkan ke dalam sungai Nil, sehingga Allah berjanji bahwasanya nanti dengan perpisahan tersebut Allah akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Ketika ibunya menghanyutkan Nabi Musa ke dalam sungai Nil, sehingga Nabi Musa itu hanyut melalui sampai ke kerajaan Fir'aun, sehingga ditemukanlah oleh istri daripada Fir'aun, yaitu Siti Asyah. Lalu Siti Asyah menemukan suatu kotak yang hanyut di sungai Nil. Ditemukanlah seorang bayi lelaki yang sangat tampan, yang sangat rupawan, sehingga memikat hati Asyah untuk mengadopsi atau untuk merawat anak tersebut. Dikarenakan Siti Asyah tak kunjung
diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Siti Asiyah memohon kepada Raja Fir'aun untuk diberikan izin untuk merawat daripada anak yang ditemukan tersebut. Lalu dengan kesepakatan, dengan rintangan bahwasanya di dalam suatu cerita riwayat, Nabi Musa ketika itu diuji oleh Raja Fir'aun bahwasanya dibuktikan agar ini anak benar anak biasa atau anak yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Dikarenakan ketika bayi ditemukan oleh Siti Asiyah, lalu dirawatlah oleh Siti Asiyah dengan disusui oleh para pelayan-pelayannya. Tetapi Nabi Musa tidak mau menerima atau mengisap, disusui oleh para pelayan-pelayannya, sehingga terdengar oleh ibunya Nabi Musa, sehingga ibunya Nabi Musa menawarkan untuk menyusui anak tersebut. Ternyata benar janji Allah akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Ketika itu setelah datang ibunya menawarkan susu untuk anaknya tersebut, lalu Nabi Musa mau disusui oleh seorang ibunya. Disitulah kebenaran Allah Subhanahu wa taala, janji Allah ditepatkan oleh Allah tersebut. Lalu hiduplah Nabi Musa dirawat oleh Siti Asiyah hingga meranjak dewasa. Sebelum meranjak dewasa, Nabi Musa diuji oleh Raja Fir'aun dengan diberikan sebuah makanan dan juga ada bara api. Sehingga ketika Nabi Musa ingin mengambil suatu makanan, sebuah makanan, lalu Allah palingkan Nabi Musa kepada bara api, sehingga Nabi Musa diselamatkan oleh Allah untuk memakan bara api tersebut agar tidak diketahui identitasnya sebagai manusia yang berbeda dengan manusia biasa lainnya. Sehingga Fir'aun menganggap bahwasanya Nabi Musa bukanlah orang atau bukanlah bayi yang dicari olehnya. Sehingga terus berjalannya hingga dewasa Nabi Musa alaihi salam dengan diajarkan oleh seorang istri yang solehah, yaitu Siti Asiyah. Diajarkan dalam budi pekerti yang baik, dalam pribadi yang jujur, serta kesemangatan yang luar biasa dalam belajar, mencari ilmu. Sehingga suatu ketika melihat Bani Israel pada saat itu dibunuh oleh bala tentaranya Raja Fir'aun, sehingga Nabi Musa membela kaum Bani Israel tersebut melawan tentara-tentara daripada Raja Fir'aun, sehingga ada yang tentara meninggal atau mati di tangannya Nabi Musa alaihi salam. Sehingga takut Nabi Musa terdengar berita ini, dalam hal Nabi Musa membantu Bani Israel dalam menyelamatkan Bani Israel dari tentaranya Fir'aun. Sehingga khawatir berita Nabi Musa mengalahkan atau membunuh tentaranya daripada Raja Fir'aun, Nabi Musa pun melarikan diri ke wilayah Madian. Ketika sampainya di wilayah Madian, Nabi Musa bertemu dengan Nabiullah, yaitu Nabi Shu'aib. Lalu berjalan kembali Nabi Musa alaihissalam dan melihat suatu kelompok, di mana suatu kelompok tersebut ada beberapa kelompok wanita yang berebut mengambil air minum untuk hewan ternak mereka. Sehingga disitulah Nabi Musa membantu kelompok-kelompok perempuan tersebut untuk mengambil air untuk hewan ternak mereka. Sehingga ketika itu diantarkanlah mereka, kelompok tersebut, ke rumahnya masing-masing. Dan ternyata disinilah pertemuannya kembali Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib alaihi salam. Ternyata kelompok perempuan tersebut adalah seorang putri daripada Nabi Shu'aib alaihi salam. Sehingga Nabi Musa diberikan tantangan, yaitu Nabi Musa untuk menggembala
hewan ternak daripada putri-putri mereka atau hewan ternak daripada Nabi Syuaib alaihi salam selama 8 tahun. Jika ujian tersebut lulus dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dipersilakan untuk mempersunting salah satu dari putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kedua, jika Nabi Musa berhasil mengembala hewan ternaknya Nabi Syuaib selama 10 tahun, Nabi Musa boleh menikahi 2 orang putri dari Nabi Syuaib alaihissalam sekaligus. Nah, setelah berhasil mengembala 10 tahun, Nabi Musa alaihissalam dipersilakan untuk mempersunting dengan janji daripada Nabi Syuaib untuk mempersunting salah satu, bahkan 2 daripada putri atau anak-anaknya tersebut. Tapi Nabi Musa alaihissalam ingin hanya 1 putri daripada Nabi Syuaib yang dinikahkan, yang bernama Safura. Lalu dinikahkanlah Nabi Musa alaihissalam dengan Safura. Setelah menikah, Nabi Musa alaihissalam dan istrinya berangkat kembali ke tempat lahirnya, yaitu di Mesir, untuk melawan daripada rajanya Fir'aun. Setelah berjalan, ketika di suatu bukit, yaitu di Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu dan mengutus Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, dengan yang difirmankan di salah satu ayat di dalam Al-Quran, wasta'natuka li nafsi, aku telah mengutus dan memilihmu untuk diriku. Artinya Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa dan istrinya berjalan, bahwasanya di sebuah lembah tersebut ada suatu cahaya yang begitu menyinar, yang luar biasa, sehingga dikatakan Nabi Musa disitulah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Lalu disitulah mulailah Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Raja Fir'aun, mendakwahkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Fir'aun menolak mentah-mentah dari ajakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam. Berulang kali Nabi Musa alaihissalam mengajak Raja Fir'aun dan bala tentaranya untuk mengikuti ajaran Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa daya, Fir'aun begitu menolak, terus menolak akan ajakan daripada Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bencana kekeringan pada masanya. Lalu Fir'aun memanggil Nabi Musa, wahai Musa, jika engkau bisa menurunkan hujan kepada daerah kami, yaitu masyarakat Mesir, maka aku dan pengikutku dan tentaraku akan mengikuti ajaranmu. Lalu ketika itu Nabi Musa berdoa dalam doanya yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Lalu Allah mengabulkan doa tersebut, maka turunlah hujan membasahi para pertanian ladang mereka, sehingga mereka mempunyai ladang-ladang yang subur dan juga bisa menikmati hasil panen yang melimpah ruah tersebut. Berulang kali Nabi Musa alaihissalam mengajak Raja Fir'aun dan bala tentaranya untuk mengikuti ajaran Nabi Musa dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa daya, selalu ditolak oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga suatu ketika Nabi Musa dipanggil masuk ke kerajaan Raja Fir'aun untuk menantang bahwasanya benarkah Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa buktinya? Yaitu dengan cara Fir'aun menyuruh para penyihir untuk melempar seutas tali, sehingga tali tersebut berubah menjadi seekor ular. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan, memberikan seruan kepada Nabi Musa
untuk melemparkan tongkatnya, sehingga tongkatnya itu berubah menjadi ular-ular yang sangat besar, sehingga bisa memakan ular-ular daripada penyihirnya Raja Fir'aun, sehingga para penyihir mereka kalah dengan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan Raja Fir'aun menganggap Nabi Musa adalah tukang sihir, bukan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitulah Allah menyerukan daripada banjir yang luar biasa. Banjir yang sehingga menenggelamkan para pertanian mereka, ladang pertanian mereka. Lalu Nabi Musa dipanggil oleh Fir'aun dengan janji bahwasanya Fir'aun akan mengikuti dari ajaran Nabi Musa dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu ada. Lalu dengan demikian Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu diizinkan oleh Allah dengan berupa disurutkan banjir tersebut. Dari banjir tersebut Allah menyuburkan tanah-tanah mereka, sehingga tanaman-tanaman tumbuh dengan subur dan menghasilkan limpahan panen yang banyak. Dan kedua kalinya Raja Fir'aun mengingkari daripada janjinya yang bahwasanya akan mengikuti daripada ajaran Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa belalang menghabiskan seluruh lahan-lahan pertanian daripada penduduk Mesir tersebut, sehingga tidak ada hasil panen pada tahun tersebut, sehingga Fir'aun sangat marah dan ingin membunuh daripada Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Lalu Nabi Musa mendengar perkataan Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Lalu Nabi Musa alaihi salam lari dengan pengikutnya ke sebuah laut. Ketika sampai di pesisir laut, Allah memberikan wahyu bahwasanya Nabi Musa untuk mengetuk laut tersebut, sehingga laut itu terbelah menjadi dua. Terbelah tengah-tengahnya sebagai jalan. Lalu Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya lari ke tengah-tengah laut dan diikuti oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya sampai di pesisir laut, sampai di penghujung laut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mengetuk laut tersebut, sehingga laut yang tadinya terbelah menyatu kembali, sehingga Fir'aun dan para bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan binasa pada saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Fir'aun, jasadnya menjadi utuh, sehingga hingga saat ini sebagai apa? Sebagai contoh, percontohan bahwasanya seorang hamba atau seorang yang tidak mau mendengarkan suatu kebaikan dan nasihat dan kebenaran yang datang padanya, maka inti daripada cerita kisah Nabi Musa alaihi salam, mungkin ini adalah cerita sedikit daripada banyaknya cerita Nabi Musa alaihi salam, adalah motivasi untuk kita bersabar, selalu bersabar menghadapi sesuatu rintangan yang sulit yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Yang mana ketika kita melihat seseorang dalam kemunkaran, maka kita harus memberikan nasihat dengan sabar, terus memberikan nasihat dan ajakan kepada mereka. Dan juga kita harus semangat di dalam menjalankan perintah Allah dan berdakwah, khususnya para pelajar-pelajar di Asyidikiyah, yang mana pada hari ini sedang mesantren di Asyidikiyah ini. Maka teruslah kita dimanapun kita duduk, kita harus berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ikhlas serta semangat dalam menjalankan berdakwah. Mungkin itu saja dari saya pribadi.
Apabila ada kata-kata yang kurang dari pribadi saya, itulah datanglah dari saya. Benarnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam wa may yasturun illa liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.